Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari kenaikan Kristus Yesus ke surga pada saat ini, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Di hari ini Tuhan memberikan kami waktu yang baik untuk beribadah, memperingati hari kenaikan Kristus Yesus ke surga. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu akan terus memperbarui iman percaya kami. Firman-Mu akan menguatkan dan menuntun kami. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu dengan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari kenaikan Kristus Yesus ke surga, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada hari kenaikan Kristus Yesus ini, kita mau merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menawarkan tema bagi kita. Beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua umat percaya, orang-orang percaya, orang Kristen pastinya pada saat ini sedang berada dalam persekutuan gereja untuk memperingati hari kenaikan Kristus Yesus ke atas surga. Kalau ada Bapak Ibu orang percaya yang pada saat ini tidak menikmati persekutuan dan kasih Tuhan dengan bersekutu di dalam gereja kita masing-masing, kita harus pertanyakan Bapak Ibu, sejauh manakah kita sudah memberikan waktu kita kepada Tuhan? Apakah kita menggunakan hari libur ini, hari merah ini untuk menyenangkan dan mengekspresikan diri kita kepada dunia? Atau kita datang kepada Dia untuk mensyukuri dan menyaksikan bagaimana hebat dan kuasa Allah di sepanjang kehidupan kita dan sejarah dunia ini? Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat dan Alkitab firman Tuhan menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, bagaimana Yesus sebelum naik ke surga, Yesus membuka setiap hati dan pikiran para murid
agar hati dan pikiran mereka terbuka dan mereka mengerti firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata Tuhanlah yang membuka setiap hati pikiran kita ketika firman Tuhan akan kita dengarkan, ketika firman Tuhan akan kita percayai, bahkan kita lakukan. Tanpa Tuhan yang membuka hati dan pikiran, sulit kita untuk percaya akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita akan memakai ilmu pengetahuan dan logika-logika kita semata. Tetapi kalau Tuhan tuh sudah buka pikiran kita, firman Tuhan yang serasa sukar pun kita untuk mengerti. Kalau Tuhan sudah buka pikiran kita, maka firman itu akan dapat kita mengerti. Ketika Tuhan telah membuka pikiran para murid Bapak Ibu, Yesus berpesan kepada mereka agar mereka menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mungkin pesan terakhir Yesus kepada murid-murid. Ketika Yesus tidak ada lagi di dunia ini, maka pelayanan berlanjut yang akan diteruskan oleh setiap murid-murid, para rasul yang akan meneruskan pelayanan yang ditinggalkan oleh Yesus, memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa ada dalam nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Pengampunan dosa oleh karena kematian, kebangkitan Kristus Yesus. Sehingga semua orang manusia, orang umat berdosa dapat merasakan keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, berita pertobatan harus disampaikan. Berita pengampunan dosa juga harus disampaikan. Agar semua orang percaya melalui peristiwa kenaikan ini semakin mengoreksi, mengintrospeksi diri masing-masing. Sudahkah aku mengalami pertobatan? Sudahkah aku menjadi saksi Kristus? Sudahkah aku percaya kalau dosaku telah diampuni Allah melalui kematian Kristus Yesus? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Kristus Yesus ini adalah penggenapan kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania, Yesus membawa mereka, memberkati mereka, dan Yesus terangkat ke sorga. Dan murid-murid yang ada pada saat itu semua sujud menyembah Dia. Dan mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sudahkah kita bersuka cita menyaksikan karya Allah yang sangat luar biasa ini? Mungkin kalau kita ada dalam peristiwa itu, kita bersorak-sorai menyaksikan Allah itu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, kalau Tuhan telah membuka pikiran kita melalui Roh Kudus, sehingga kita mengerti, mengiman dan percaya akan kebenaran firman Tuhan ini, maka hati kita juga akan bersuka cita, sujud sembah kepada Tuhan, menyembah Allah dan mengingat segala pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita harus lakukan ketika firman Tuhan ini sampai kepada kita? Hari kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Banyak orang Bapak Ibu, kalau kita lihat di sekitar kita yang hadir di gereja kita masing-masing pada hari kenaikan, nanti boleh kita saksikan jumlah ataupun bilangan orang-orang percaya yang memperingati dan beribadah pada hari kenaikan banyak atau tidak. Atau lebih banyak orang percaya yang menggunakan hari merah seperti yang kami katakan tadi untuk bersukaria. Tetapi kita berharap Bapak Ibu, Allah berbelas kasih untuk menuntun orang-orang percaya datang dalam persekutuan Allah, dalam ibadah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita harus memuji Dia, harus menyembah Dia, mengagungkan namanya, dan menyaksikan berita pertobatan dan berita pengampunan dosa. Karena itu adalah tugas-tugas kita orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita hadir dan bisa mendengar firman Tuhan pada saat ini, itu bukan sebuah kebetulan, tetapi
sebuah anugerah Tuhan yang akan kita saksikan. Dan Tuhan telah membuka pikiran kita untuk mengerti, untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, untuk mengingat kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Tuhan juga yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Firman-Mu telah kami perdengarkan dan dengarkan Tuhan, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti. Roh Kudus akan tetap berkarya bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberikan perintah bagi kami untuk menyaksikan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami bersama Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk bisa bersuka cita, menyembah, sujud puji kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami percaya Bapak Ibu tetap dalam lawatan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Besar kasih dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur napas kehidupan dan kesehatan Tuhan percayakan bagi kami. Dan waktu yang begitu baik pada saat ini Tuhan sediakan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu yang berbahagia ini dari Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Kami akan membacakan kebenaran firman bagi Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada Aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripada Aku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di minggu yang berbahagia ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami menawarkan tema Roh Kudus yang memimpin orang percaya untuk menyatakan kebenaran. Roh Kudus yang memimpin orang percaya untuk menyatakan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu Trinitas, di mana minggu Trinitas ini adalah minggu kita melihat bagaimana Allah, Yesus, dan Roh Kudus adalah merupakan kesatuan. Trinitas ini adalah sebuah dogma Kristen yang harus kita imani dan percayai. Ketiga ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Tiga di dalam satu. Tidak bisa dipisahkan. Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya Allah mengasihi manusia
Sehingga lewat kasih-Nya Allah mengutus dan mengorbankan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Ketika Yesus harus menanggung dosa umat manusia, Dia mati, bangkit dan naik ke sorga. Dan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus akan memelihara dan diam dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ini merupakan sebuah bagian iman kehidupan orang percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan 3 Tuhan orang Kristen. Tetapi 3 ini ada suatu bagian, yaitu Allah, Kristus, dan Roh Kudus yang tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada minggu ini, bagaimana Yesus Kristus menjanjikan penghibur, yaitu Roh yang dapat memimpin kepada kebenaran, Roh yang dapat menyatakan kebenaran. Ketika kita hidup dipimpin dengan Roh, maka kita tidak berkata-kata sesuai dengan keinginan kita sendiri, tetapi oleh keinginan Roh itulah yang dapat menyatakan kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seperti minggu lalu kita minggu Pentakosta, tercurah Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Sekarang Roh Kudus berperan untuk memimpin orang percaya, menyatakan setiap kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Bapa di sorga, yaitu Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Itu iman kita. Kita harus pegang teguh itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga adapun ajaran-ajaran yang mencoba menggoyangkan iman kita, kita tetap pertahankan doktrin kita, Allah, Kristus, Yesus, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Alkitab tadi memberikan LAI, memberikan judul pekerjaan penghibur. Iya. Roh Kudus bekerja untuk menghibur. Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan. Roh Kudus bekerja untuk memampukan orang-orang percaya menyatakan kebenaran. Orang yang dipimpin kebenaran, orang yang dipimpin dengan Roh, akan mampu bersaksi tentang yang namanya kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita pernah menyaksikan dan melihat sebelum sidang pengadilan dimulai, ketika diperhadapkan berbagai banyak saksi, maka saksi-saksi ini bersumpah seturut dengan agama kepercayaannya masing-masing. Ketika kita melihat ada orang Kristen yang menjadi saksi, maka Alkitab yang menjadi dasar dia bersumpah. Itu membuktikan agar apa yang disaksikannya sesuai dengan apa yang dilihatnya. Kesaksian yang sungguh-sungguh dan benar. Jangan ada orang percaya, jangan ada orang Kristen yang suka bersaksi palsu. Yang benar pun diputar-balikan menjadi sebuah ketidakbenaran. Ketidakbenaran pun diputar-balikan karena harta, karena kekeluargaan menjadi benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu orang yang tidak dipimpin oleh Roh. Roh yang tidak menyatakan kebenaran. Benar tetap benar, salah tetap salah. Jangan kita berada di zona nyaman agar kita aman pada posisi dan keadaan kita saat ini, sehingga yang tidak benar pun menjadi kebenaran bagi kita. Yang tidak benar pun takut seolah-olah kita munculkan ke permukaan. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang mampu menyatakan kebenaran adalah orang yang harus berani. Berani dibenci, berani dimusuhi oleh orang-orang. Karena orang yang menyatakan kebenaran, pasti banyak orang yang tidak senang.
Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah tugas kita orang-orang percaya. Ketika roh ada dalam hidup kita, maka yang kita kerjakan dan saksikan adalah kebenaran. Sebagai suami, istri, orang tua, dan anak, kebenaran apa yang harus kita lakukan? Pastinya tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan dan embankan dalam kehidupan kita. Mari kita kerjakan seturut dengan porsi kita masing-masing. Dan setiap pekerjaan kita punya porsi masing-masing. Dan setiap pelayanan kita pasti kita punya tanggung jawab masing-masing. Kita kerjakan. Pastikan pekerjaan yang kita kerjakan itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan keinginan daging kita semata. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sehingga kehidupan orang-orang percaya adalah cerminan untuk menyatakan kebenaran. Orang yang mampu menyatakan kebenaran adalah orang yang mampu dibenci di dunia. Orang yang siap dibenci dunia. Karena dunia, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak senang yang namanya kebenaran. Tidak senang yang namanya kedamaian. Bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Masihkah ada orang yang mampu bertahan, mempertahankan kebenaran firman Tuhan? Tetapi bukan mempertahankan kebenarannya diri sendiri ya Bapak Ibu. Tetapi kebenaran seturut kehendak Tuhan. Kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kehidupan orang-orang percaya boleh menjadi teladan dimanapun kita berada. Walaupun kita minoritas, tetapi keberadaan kita harus kita buktikan dan kita tunjukkan kalau kita mampu untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Ajari kami untuk tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang sudah kami terima, mampukan kami untuk tetap mendengarkan apa yang dikatakan roh Tuhan dalam setiap kami, sehingga hidup kami dipimpin dengan roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.